Halo nakama. Sebelum kita mulai part 2, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi bisa disimpulkan, kalau Hancock tidak ingin Luffy pergi dari pulau ini. Tapi setelah bertemu dengan Luffy lagi, Hancock kembali seperti semula. Kemudian Luffy memintanya untuk membantunya ke Impel Down untuk menolong Ace. Dengan rasa bahagia Hancock mau membantunya. Jadi sekarang Hancock juga akan memenuhi ajakan pemerintahan. Hal itu juga satu tujuan dengan Luffy. Singkat cerita Hancock, Luffy dan bajak laut Kuja akan berangkat. Tapi sebelum berangkat ia mengucapkan terima kasih kepada Elizabeth. Keesokan harinya Hancock menemui Momonga yang sudah menunggunya. Pada waktu itu Luffy bersembunyi menggantung di badan Hancock untuk mengelabui prajurit dari Momonga. Dan setelah beberapa lama akhirnya Momonga terkekar. Jadi sekarang mereka menuju ke Impel Down. Di sisi lain diperlihatkan Nami yang terjatuh di suatu pulau. Beruntungnya ia ditolong oleh kakek tua itu. Saat terbangun Nami sangat terkejut karena ia berada di tempat ini. Namun setelah mendengar penjelasan dari kakek tua itu, ia menjadi tenang. Di rumah itu diperlihatkan benda-benda yang aneh. Yang mana air untuk mandi pool terbuat dari awan. Tak lain sama seperti kekuatan dari Nami. Berikutnya kakek itu memperlihatkan sesuatu yang menarik di mana setiap melepaskan ikatan dari tali maka akan ada angin. Jika ia melepaskan ikatan lebih dari satu maka angin pun semakin kencang. Di saat itu pula terlihat akan terjadi badai. Namun kakek itu sangat senang, bahkan ia keluar rumah tanpa tertiup angin. Melihat hal itu, Nami sangat terkejut. Lalu ia menggunakan tali tadi ditambah klimataknya untuk menghancurkan badai angin. Dan apa ia lakukan itu berhasil. Ternyata pula badai itu adalah buatan dari kakek sebelumnya. Kakek itu juga menjelaskan kalau dirinya sekarang berada di pulau langit yang bernama Wetria. Di tempat lain, tepatnya di daerah bersalju. Ada seseorang yang menemukan Frankie. Mereka terkejut karena ada orang yang aneh tidak memakai pakaian. Dan ia tidak membeku. Atas hal itu, mereka membawanya ke dokter. Di sana terungkap kalau Frankie berada di kawasan Vegapunk. Itu terbukti dari logo gerbangnya. Di suatu tempat, akhirnya Copper baru tersadar. Tepatnya ia berada di sarang burung raksasa. Karena rasa ketakutannya ia pun melarikan diri ke hutan. Di hutan juga ia kebingungan karena tidak melihat Luffy dan teman-temannya. Atas hal itu ia menjadi sedih dan kesepian. Keadaan memburuk ketika ia dibawa oleh beberapa orang untuk dijadikan makanan. Namun beruntungnya burung kemarin yang menyelamatkannya. Tepatnya hanya mengacaukan makan malam dari manusia. Di sisi lain Usopp juga baru tersadar. Tapi ia tidak tahu berada di mana. Yang pastinya ia ketakutan karena tumbuhan di sana seperti hidup. Beruntungnya ia diselamatkan oleh seseorang yang bernama Herakles. Dan tampaknya ia bertemu dengan orang bodoh juga. Tapi ia memiliki kekuatan yang kuat. Di sini Herakles menjelaskan kalau dirinya berada di Pulau Greenstone. Di suatu tempat diperlihatkan kalau Robin berada di tempat yang bersalju. Di sana ia ditemukan oleh anak kecil. Namun ternyata anak itu adalah pekerja. Saat membawa ke tempatnya, ada beberapa pekerja yang tak menerimanya. Tapi banyak juga yang ingin membantu anak itu. Dan alhasil Robin berhasil disembunyikan. Jika tidak maka ada prajurit yang akan menangkapnya. Di saat itu anak itu mengatakan tentang bagaimana Robin ada di sini. Robin mengatakan kalau ia berasal dari luar kota. Nah perkataan itu membuatnya senang. Karena sejak dari dulu ia sangat ingin pergi keluar dari sini untuk melihat dunia.
Namun sayangnya, ia berakhir di tempat ini sebagai pekerja. Nah, pekerjaannya sungguh tragis, yang mana ia menjadi pembuat jembatan yang belum terselesaikan selama 100 tahun. Mendengar perkataan itu, Robin menjelaskan semua yang ia ketahui di luar sana. Atas perkataan dari Robin, anak itu sangat senang. Namun kebahagiaan itu berhenti sampai di situ saja, karena keberadaan Robin diketahui oleh prajurit di tempat ini. Di sisi lain, Sanji terlihat di suatu pulau. Pulau itu bernama Kamabaka. Pada waktu itu Sanji sempat merasa di surga karena ia melihat ada beberapa wanita cantik di sana. Namun setelah memperhatikannya secara dekat, itu bukanlah wanita melainkan itu adalah banci. Atas hal itu, ia sangat frustasi terlempar ke pulau ini. Beralih ke Brock, yang mana Brock terlempar di suatu tempat yang cukup menyeramkan. Tapi belum dijelaskan tempat apa itu. Di saat terjatuh, Brock dianggap sebagai Satan. Mengingat jatuhnya di tengah ritual Satan yang sedang berjalan. Lanjut lagi ke arah Zoro. Pada saat itu ia terjatuh di tempat yang cukup suram. Tapi belum juga dijelaskan tempat apa tersebut. Di saat itu Zoro ditolong oleh seseorang, tak lain adalah Perona. Perona menolongnya karena ia sangat kesepian dilemparkan Kuma di pulau ini. Bahkan di sini juga Zoro sangat terkejut bertemu dengannya. Tapi tampaknya Perona sekarang tidak menjadi lawan. Tapi sepertinya Perona menyembunyikan sesuatu. Di lain tempat, pemerintahan digegerkan dengan bajak laut Shirohige yang memulai pergerakannya. Bahkan dikatakan telah menenggelamkan kapal dari angkatan laut. Di saat yang bersamaan pula, di dunia baru terjadi keributan. Tapi di sini Sengoku selaku Vice Admiral masih berfokus ke Shirohige. Di samping itu, Garp mengunjungi SD Impel Down. Tujuannya ke sana adalah untuk menyapa sambil melihat kondisinya sekarang. Pada waktu itu juga Garp memberi kabar dari Luffy yang sekarang sudah menjadi buronan pemerintahan akibat kejadian-kejadian sebelumnya. Mendengar hal itu, sangat senang. Dan itulah tadi alur cerita dari Arc Walker.